Kami mengucap syukur kami ada di hadirat Tuhan. Di pagi hari ini secara khusus di hari kelima dalam tahun 2022, tahun yang kami jalani, tahun yang akan kami lalui, dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, di tahun ini kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Di tahun ini kami akan lihat terobosan. Di tahun ini kami akan lihat rencana besar Allah terjadi, tergenapi dalam hidup setiap kami di dalam nama Yesus. Yakni rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang membawa hidup kami masuk dalam hidup penuh dengan anugerah, hidup penuh dengan kasih setia dan kebaikan Allah. Kami mengucap syukur ya Bapa, sebab kami adalah orang-orang yang sudah diampuni. Kami adalah orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah hidup kami selalu membawa terang Tuhan. Hidup kami selalu membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Bapa, pagi hari ini kami berterima kasih. Kami mengucap syukur, sebab pagi hari ini kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus arahkan kami. Betul, kami tidak ada dalam satu tempat yang bersama-sama, tapi kami bersatu hati. Tatkala kami memuji-Mu, tatkala kami menyembah-Mu, bahkan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami rindu ada kesatuan hati di antara kami. Kami menaikkan doa-doa kami, dan kami akan lihat terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam hidup setiap kami di dalam nama Yesus. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang akan kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh kembali dipertemukan dalam doa pagi secara online. Sekalipun kita tidak ada dalam satu ruangan, ya kan? Tapi saya percaya di setiap tempat di mana kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan membawa damai, Tuhan membawa terobosan dalam hidup kita. Bahkan Alkitab mencatat ketika Allah bersemayam, Allah bertata atas puji-pujian umatnya, hadir kuasa Allah yang akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam rangkaian serial khotbah rencana besar Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Karena tahun 2022 ini kita nggak pernah tahu akan apa yang ada di sepanjang tahun berjalan ini. Kita nggak boleh mereka-reka, kita nggak boleh berpikir aduh ada apa ya, aduh apa. Izinkan Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang mengarahkan kita. Izinkan Tuhan menuntun kita, membawa kita masuk di tahun 2002 ini, masuk dalam kemenangan demi kemenangan dalam iman Kristen. Sehingga akhirnya kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Kita rindu di sepanjang tahun 2022 ini kita melihat perkara-perkara dahsyat Allah kerjakan. Amin. Karena itu pastikan setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, memulai hari, setiap hari bersama dengan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Saya sudah bagikan dua hal dari hari Senin dan hari Selasa. Yang hari Senin saya sudah bagikan tentang sebuah rencana Tuhan yang tergenapi dalam hidup kita. Itu kebenarannya apa? Yang pertama, kebenaran tentang sebuah rencana Allah yang besar, yang dahsyat, yang digenapi dalam kehidupan kita. Kebenaran yang pertama adalah tidak selamanya rencana Tuhan itu terlihat baik. Iya kan? Ada kalanya Tuhan memakai keadaan buruk, keadaan yang tidak kita inginkan untuk terjadi, itu dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menjadi penggenapan akan apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu sebabnya Yusuf mengalami hal tersebut. Tidak selamanya kehidupan Yusuf enak, tapi itu adalah kendaraan Tuhan. Ketika dia difitnah, ketika dia dijual sebagai seorang budak, ketika dia masuk penjara, itu kendaraan Tuhan untuk membawa Yusuf masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Nah, makanya dari hari pertama saya ingatkan buat setiap kita bahwa masalahmu, pergumulanmu, keadaanmu hari ini
tidak bisa menghalang-halangi saudara dan saya untuk menikmati rencana Tuhan, dan pasti akan digenapi. Karena firman Tuhan jelas katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan damai sejahtera dan bukan apa? Rancangan kecelakaan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi goalnya adalah hari depan yang penuh harapan, masa depan yang dahsyat. Sama sebagaimana saya punya planning terhadap Garrett, anak saya yang saat ini bersama-sama ikut doa, saudaraku. Saya punya planning bahwa nanti dia sekolah di sini, dia akan masuk sekolah sini sampai nanti dia besar, sampai akhirnya dia nanti menikah. Itu tanggung jawab saya sebagai orang tua. Demikian Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengarahkan kita ke tempat-tempat di mana Tuhan akan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Tugas kita adalah taat, tugas kita adalah tunduk, tugas kita adalah percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar, dan Tuhan akan membawa saya masuk dalam rancangannya yang ajaib. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, hari ini, yang pertama kemarin saya sudah belajar dari hari Senin, ya kan? Kita sudah pelajari sama-sama kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan. Yang pertama, tidak selamanya rencana Tuhan itu terlihat baik. Jadi kalau ada sesuatu yang engkau tidak inginkan terjadi, itu buruk dalam hidupmu, beriman dan percaya itu adalah kendaraan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan pakai dalam hidupmu untuk membawa engkau tetap masuk dalam rencana Tuhan. Berarti masalahmu, pergumulanmu, keadaanmu hari ini tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Yang kedua, Selasa kemarin kita sudah belajar sama-sama bahwa kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan hanya terjadi ketika kita meresponi atau sepakat atau sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Saya punya planning sama Garrett. Saya tahu saya udah buat rencana ini, rencana itu, rencana itu, tapi Garrett punya rencana yang lain. Maka apa yang menjadi rencana saya tidak bisa tergenapi, tidak bisa didapati oleh Garrett. Garrett akan mengikuti jalannya dia sendiri. Demikian pula kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu dalam hidup kita, tapi kita nggak mau sepakat, kita nggak mau sejalan, kita lebih memilih, nggak Tuhan, jalan saya lebih yang baik. Nggak Tuhan, saya lebih memilih sama si A aja. Padahal Tuhan udah kasih ingat, jangan pacaran sama dia. Dia orangnya kasar, dia orangnya tukang selingkuh. Sudah dibukakan, sudah dilihat, tapi aduh gimana ya Pak Pendeta ya, saya udah terlanjur sayang, makan tuh sayang. Saudara, orang-orang muda yang pacaran hari-hari, dengar baik. Kalau Tuhan udah singkapkan sesuatu yang tidak benar dalam hidup pasanganmu, jauhkan. Jangan kau tetap memaksakan kehendakmu, memaksakan, ya Tuhan izinkan aja, cuma tetap ada air mata, jangan salahin Tuhan. Tuhan udah kasih tahu. Tuhan rindu anak-anak Tuhan dapatkan yang terbaik. Tuhan rindu anak-anak Tuhan dapatkan yang terbaik. Katakan amin. Cuman seringkali kita ngotot, enggak, yang terbaik yang menurut saya aja di Tuhan. Ini menurut saya terbaik, nggak bisa. Tuhan jauh melihat jauh ke depan dibanding apa yang sudah kita lihat. Kita melihat cuma sebatas luarnya aja, kulitnya, tapi Tuhan lihat sampai ke dalam hati, saudara. Tuhan lihat jauh ke depan, hari-hari yang akan kita jalani. Jadi yang kedua, hari Selasa kemarin kita sudah belajar bahwa rencana Tuhan hanya terjadi ketika kita mulai meresponi. Kita mau sepakat dengan Tuhan. Iya Tuhan, aku percaya bahwa rencanamu besar, rencanamu dahsyat dalam hidupku. Aku mau sejalan, aku mau mengikut apa yang Tuhan pandang baik. Dan kita sudah belajar itu kemarin. Dan hari ini dalam bahasan yang ketiga, kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan. Apa yang ketiga? Saya pelajari yang ketiga, rencana Tuhan selalu tepat pada waktunya. Selalu terjadi tepat waktu. Dia tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu lambat. Jadi nggak pernah miss. Terjadi tepat pada waktunya. Ini hanya berlaku buat orang yang poin nomor 2 tadi diikuti, ya saudara, ya, sepakat. Selama orang ini sepakat, selama orang ini mau mengikuti sejalan dengan apa yang Tuhan mau, maka dia bisa mengalami apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi dia mesti menyadari juga bahwa rencana Tuhan itu nggak pernah terlalu cepat, dia nggak pernah terlalu terlambat, selalu tepat pada waktunya.
Kita lihat Alkitab kita sama-sama, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu, apa dikatakan? Indah pada waktunya. Haleluya. Ia membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Berarti jangan memaksakan untuk terlalu cepat. Santuy aja, santuy. Tenang aja. Jangan memaksakan kehendak. Kita tuh maunya cepet-cepet. Ia membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi lihat, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gak bisa. Tugas kita adalah percaya bahwa rencana Tuhan sedang digenapi dalam hidup saya. Dan kapan itu puncaknya? Ketika saya mengerti bahwa sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan tahu kapan menjawab doa-doa saudara dan saya. Dia gak pernah terlambat. Jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan ini udah waktunya sekarang. Tuhan lihat jauh ke depan. Dia lihat waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Disitulah dia akan menjawab doa kita. Disitulah dia akan menggenapi apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Banyak hal yang sudah Alkitab catat tentang kisah-kisah hidup seseorang. Abraham, ketika dapatkan janji Tuhan di usia 75 tahun. Abraham mendapatkan janji Tuhan bahwa engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Abraham mendapatkan janji Tuhan di usia 75 tahun, tapi dia harus menunggu sampai usia 100 tahun baru tergenapi Ishak lahir. Karena ketidaksabaran di usia 86 dia menghampiri Hagar. Padahal Tuhan bilang, enggak, bukan dari budakmu, anak dari keturunanmu sendiri. Akhirnya bermasalah sampai hari ini. Karena ketidaksabaran, menantikan waktunya. Tuhan bilang, keturunanmu akan banyak. Engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Di usia 75 tahun, tapi nanti di usia 100 tahun baru Abraham punya Ishak. Bayangkan berapa tahun dia harus menunggu. Karena itu belajar untuk mengerti. Kalaupun belum saat ini, aku tahu, Tuhan tahu yang terbaik waktu Tuhan. Akan Tuhan jawab setiap doa-doa kita. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Jangan terlalu. Saudara, waktu adalah cara Tuhan untuk mengarahkan kita, membentuk karakter kita. Waktu. Semua akan indah ketika waktu Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Itu baru kisah Abraham. Kisah Yusuf. Yusuf saudara dikasih dalam Tuhan. Yusuf pernah mencoba. Ketika dia difitnah, dia masuk dalam penjara. Dia masuk dalam penjara. Dan di penjara yang sama, selanjutnya ada juru roti dan juru minum. Masuk ke penjara yang sama, tempat di mana Yusuf berada. Kita lihat ayatnya ya saudara ya. Ketika juru roti dan juru anggur ini, juru minum ini masuk ke dalam penjara itu, Yusuf mulai mengandalkan dia, manusia. Dia pengen cepat-cepat prosesnya, jangan terlalu lama lah saya di penjara inilah. Makanya dalam Kejadian pasal 40, Kejadian pasal 40 ayat 14 dan ayat 15.
Kejadian 40 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Ketika Yusuf mengartikan mimpi dari kedua orang ini, baik juru minum maupun juru rotinya raja, yang pada saat itu di penjara juga, saudara. Dia bilang sama juru minumnya, juru anggurnya bilang begini, saudara. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini aku tidak pernah melakukan apa-apa. Mulai membela diri Yusuf. Aku tidak melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi Yusuf bilang, mengartikan mimpinya juru minum, juru anggur, bahwa dalam hari-hari ke depan kau akan dipanggil lagi oleh Firaun, dan kau akan dipakai lagi dalam kedudukanmu seperti dulu. Lalu Yusuf punya pesan khusus, saudara. Yusuf pakai pesan khusus. Yusuf bilang begini, tapi ingat ya, lu udah gua tolong lu. Lu udah gua tolong lu, kasih tahu sama Firaun nih. Gua sebenarnya ada di sini bantu lu nih, ya. Ingat ya. Ya, lihat saudara. Yusuf mulai membela diri, tapi Tuhan izinkan itu, dia tetap masih masuk dalam situ. Tahu saudara apa yang terjadi ketika juru minum ini keluar? Coba saudara lihat ayat 23 dari Kejadian 40. Kejadian 40 ayat 23. Alkitab mencatat, tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kasihan deh loh. Orang yang mengandalkan manusia tidak akan pernah bisa. Belajar untuk selalu memandang Tuhan. Jangan pernah minta pertolongan kepada manusia. Tuhan bisa pakai manusia, tapi jangan pernah andalkan manusia. Yusuf mulai mengandalkan dan mulai membela diri. Aku nggak salah lu ada di sini. Ayo dong. Nanti kalau kamu keluar, kamu mesti tolong aku. Ya bilang sama Firaun ya, ada aku di sini nih. Nanti aku artikan semua mimpi. Woi. Alkitab mencatat, maka ketika juru minuman ini keluar, Yusuf tidak diingatnya. Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jangan pernah andalkan manusia, saudara. Kalau memang waktu Tuhan, lu gak perlu ngandalin manusia. Tuhan pakai manusia. Gak usah. Kalau memang waktunya Tuhan tolong dia akan tertolong. Jadi pada saat Yusuf minta tolong sama juru minuman, karena Tuhan lihat ini bukan waktunya Yusuf, maka Yusuf masih harus tetap mendekam dalam tahanan itu. Dan Alkitab catat selanjutnya, kalau saudara baca pasal berikutnya, maka 2 tahun kemudian, setelah juru minuman itu dipakai oleh Firaun kembali, 2 tahun kemudian barulah Firaun bermimpi. Firaun mendapatkan mimpi yang perlu diartikan. Disitulah baru Tuhan pakai juru minuman untuk kembali mengingat Yusuf yang ada di penjara. Oh iya, ada Yusuf yang dulu pernah mengartikan saya. Baru juru minuman itu ngomong ke Firaun, bos, bahasa sehari-harinya, ada Yusuf, orang Ibrani yang pernah mengartikan mimpi saya. Disitulah promosi Tuhan terjadi. Waktu Tuhan, kalau bukan waktu Tuhan, maksud saya, engkau mau pakai segala cara, daya, upaya, itu seperti tertutup, saudara. Yusuf pernah mengalaminya. Yusuf pakai orang, Firaun, juru minuman ini akan ketemu Firaun, saudara. Tapi nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Karena memang belum waktu Tuhan. Dan memang Yusuf mesti ada dan tinggal dalam itu sampai kapan? Sampai nanti Firaun mimpi, baru Yusuf dipanggil keluar untuk mengartikan mimpi itu. Jadi jangan terlalu memaksakan. Kalau sampai hari ini suami lu belum bertobat, sampai hari ini istrimu belum bertobat, jangan memaksakan. Sampai kapan pendeta? Sampai kapan? Tunggu dong. Nantikan Tuhan. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Karena kalau kita, kan begini saudara, yang Tuhan tuh dia, bukan kita. Kita ini cuma hamba, kita ini umat. Kita cuma wajib dan harus menunggu. Kita gak bisa memaksa Tuhan. Tuhan sekarang ya, nggak bisa. Siapa kita?
dikepret nanti sama malaikat, kita ditempelin sama malaikat, repot kita. Maksa-maksa Tuhan. Tuhan tahu waktu-waktu yang tepat, Tuhan tahu waktu-waktu yang terbaik untuk dia buat sesuatu dalam hidup kita. Haleluya. Bahkan Daud. Jadi Abraham, Yusuf, tadi kita udah lihat kisah-kisahnya untuk menunggu waktu Tuhan. Bahkan Daud. Saudara, Daud ketika dimulai diurapi oleh Samuel, karena Tuhan suruh Samuel untuk mengurapi anak Isai yang akan dipilih Tuhan, diurapi Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul. Setelah Samuel mengurapi Daud, apa yang terjadi? Apakah mendadak saat itu juga Daud jadi raja? No. Itu proses masih panjang, saudara. Itu proses masih panjang. Saul masih menduduki kerajaan sebagai raja ketika Daud diurapi oleh Samuel. Dan untuk mempromosikan hidup Daud, Tuhan sudah atur strategi dan begitu dahsyat. Dimulai dari memperkenalkan Daud sebagai pemain kecapi. Akhirnya Daud mulai masuk ke dalam kerajaan di mana Saul pimpin. Dulu dia bukan orang yang pemain kecapi. Maksudnya dia bukan tinggal di area kerajaan Daud. Daud hanya menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya, saudara. Dia sehari-hariannya ada di padang. Tapi ketika mulai diurapi oleh Samuel, saat itu roh Tuhan ada di dalam kehidupan Daud. Dan saat itulah Tuhan berkarya sedikit demi sedikit. Dia mulai memperkenalkan Daud kepada Saul. Dengan cara apa? Memainkan kecapi. Ketika Saul diganggu roh jahat, tiba-tiba dipanggil Daud untuk memainkan kecapi, Saul tenang. Jadi Daud diperkenalkan Tuhan, dipromosikan Tuhan pertama kali kepada Saul untuk masuk ke area lingkungan kerajaan apa? Main kecapi, bos. Nggak langsung raja. Main kecapi. Saul mulai senang sama Daud. Dia mulai diangkat untuk menjadi pemegang senjatanya. Dipercayakan mulai. Lihat, promosinya Tuhan itu nggak langsung jeder. Enggak, pelan, bos. Kalau mau langsung jeder tuh dukun, potong ayam hitam jeder, langsung naik, tapi cepat turun, nyungsep. Ada tumbal, ada kematian, ada kehancuran. Tuhan pelan naiknya. Kalau ikutin cara Tuhan pelan, tapi pasti. Mulai dari apa? Pemain kecapi. Tuhan percayakan lagi hal-hal berikutnya sudah dikasih dalam Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Tuhan tuh hebat dalam mereka-rekakan. Dari mulai main kecapi, tiba-tiba Daud dipromosikan Tuhan untuk ada di area lingkup. Bayangin, saudara. Tiba-tiba si Isai suruh Daud nganterin makanan kepada saudara-saudaranya di medan peperangan nih. Disitulah dia ketemu Goliat. Disitulah Tuhan menggerakkan hatinya untuk melawan Goliat. Disitulah Tuhan promosikan dia, bagaimana dia bunuh Goliat di depan mata semua orang Israel. Semua orang Filistin juga. Disitulah nama Daud diangkat. Haleluya. Tuhan kalau promosikan seorang pelan tapi pasti. Ditanyailah Saul. Kepada Saul tanya, siapa orang muda ini? Dia anak Isai. Jadi mulai saat Samuel mengurapi Daud, nggak langsung jadi raja. Ada perjalanan yang harus Daud lalui. Itu masih panjang lagi, saudara. Bagaimana setelah Daud dipercayakan itu, Daud dipercayakan naik jadi menantu raja. Walaupun tujuan Saul jahat loh, saudara. Dia jadikan Daud menantu raja supaya dia maju berperang, supaya nanti Daud mati di medan peperangan. Dia jadikan Daud pemimpin kepala 1000 pasukan 1000. Untuk apa? Untuk selalu ada di medan perang. Tapi ternyata Tuhannya hebat. Haleluya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita, tapi Tuhan pakai untuk mereka-rekakan kebaikan. Saul punya rancangan jahat untuk Daud mati. Kenapa? Karena perkataan perempuan-perempuan yang bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mulai dari saat itu Saul benci sama Daud.
Karena mulai punya pikiran aneh. Jangan-jangan nanti dia ambil kedudukan saya. Akhirnya Saul punya 1001 cara untuk menempatkan dia di depan pasukan supaya dia perang. Dia perang, kali-kali aja mati. Nggak mati-mati, saudara. Selalu Tuhan tolong, selalu menang. Setiap kali Daud memimpin peperangan, menang. Memimpin peperangan, menang. Tapi dampaknya apa? Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda jadi pada suka sama Daud. Haleluya. Padahal Saul merancangkan kehancuran Daud, tapi Tuhan putar balik, mendatangkan kebaikan, malah Daud dipromosikan Tuhan. Pelan tapi pasti gitu loh. Sedikit demi sedikit Daud Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Sampai akhirnya Saul terbuka untuk benar-benar mengumumkan bahwa Daud harus mati. Dia lari satu tempat ke tempat yang lain, dia sembunyi ke tempat-tempat yang lain. Sampai akhirnya waktunya Daud tiba. Saul mati. Bukan karena tangan Daud, tapi karena memang waktunya Saul memang mesti mati. Disitulah waktunya Daud menggantikan kedudukan Saul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kita menantikan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, ada waktu, ada proses, ada pembentukan. Demikian pula bangsa Israel ketika akan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ada pembentukan, bangsa Israel dimurnikan di padang gurun, dibersihkan dan tersaring tinggal 2, Yosua dan Kaleb. Kalau hari-hari ini kita sedang dibentuk, hari-hari kita sedang dimurnikan, hari-hari kita baru akan melihat rencana Tuhan. Belajar untuk ikut Tuhan setia. Belajar untuk sabar. Bukan hanya Daud, bukan hanya Yusuf, bukan hanya Abraham, tapi Yosua juga ngalamin. Bagaimana ketika mereka akan bangsa Yosua memimpin bangsa Israel akan memasuki kota Yeriko. Ada proses. Prosesnya apa? 13 kali putaran. Setiap hari selama 6 hari 1 kali putaran. Di hari ke-7 6 kali putaran, 7 kali putaran. Jadi 6 hari berturut-turut 1 kali putaran. Kenapa nggak sehari-hari aja udah rubuh sih? Langsung aja 13 kali putaran gitu 1 hari. Nggak bisa. Kalau pemikiran kita ya udah hitung aja sekali loh. Kalau Tuhan bilang 1 hari 1 kali selama 6 kali berarti 6. Oh nanti hari ke-7 sekali putaran 7 kali putar. Berarti 7 tambah 6 13. Ya udah hari pertama kita bantai ya 13 kali putaran biar hancur deh. Nggak bisa. Ada proses, ada bentuk, ada pembentukan, ada pendidikan yang harus Yosua dan bangsa Israel jalani. Apa itu? Kesabaran, muter, diam, gak ngomong apa-apa, sekali pulang ke perkemahan. Besok itu juga muter sekali, pulang ke perkemahan. 6 hari berturut-turut. Di hari yang ke-7 begitu, 7 kali putar. Kalau Yosua gak mau diproses, dia bantai hari pertama 13 kali putaran, bos. Habis, selesai. Robo enggak, kaki gempor. Karena gak mau taat, gak mau setia, gak mau diikut. Seringkali kita gitu, gak mau diproses, minta bertuhan, berkati kami, berkati kami. Ketika dibentuk, ketika dididik, lari dari Tuhan. Capek saya ikut Tuhan pendeta, suruh sabar, suruh sangkal diri, pikul salib. Lalu minta berkat. Kalau lu minta berkat, itu siap dibentuk dong, siap dimurnikan dong. Sehingga akhirnya hidup kita layak untuk menerima dan Tuhan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan Yesus di dalam pesta perkawinan di Kana, ketika Maria ibu Yesus bilang apa? Mereka kehabisan anggur. Yesus tetap menghormati Maria sebagai ibu kandungnya, di mana dia lahir daripada janin. Tapi nggak serta-merta Yesus langsung bilang, oh siap, saya akan buat anggur. No, Yesus bilang sama Maria, mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku, saatku belum tiba. Maria pun mengerti bahwa ketika Yesus bilang seperti itu,
Berarti saya nggak boleh memaksakan diri untuk meminta terus. Berarti saya harus tunggu. Itu sebabnya Maria langsung ngomong kepada pelayan-pelayan pesta, apapun juga yang dikatakan oleh orang ini, lakukan. Dia nggak tekan Yesus, dia nggak memaksa Yesus. Ayo dong, ayo cepat nih, kapan lagi? Ayo, nggak lama 5 menit lagi Yesus datang. Ayo, udah belum, enggak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita menantikan rencana besar Tuhan tergenapi dalam hidup kita, itu ada waktu yang harus kita tempuh. Itulah yang kita kenal sebagai proses. Itulah yang kita kenal sebagai pendidikan Tuhan. Ya, hal ini membuktikan bahwa kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Kenapa perlu ada waktu? Agar membuktikan bahwa kita nggak bisa maksa Tuhan. Betul, kita berdoa, kita memohon, kita berdoa, kita minta belas kasihan Tuhan, tapi tetap yang terrealisasi adalah rencana Tuhan, waktu Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan rumah tangga kita. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan ekonomi kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kesehatan kita. Ada pembentukan, ada waktu. Nggak langsung serta-merta dia Tuhan, bukan jin. Yang kau gosok lampu itu langsung dia berkata, mintalah 3 permintaan kepadaku. Saat itu juga terjadi. No. Ada waktu yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh. Kenapa kita perlu menunggu? Iya kan? Kenapa sih nggak langsung aja? Kenapa sih kita perlu menunggu, Pak? Kenapa sih ada waktunya? Kenapa sih pakai acara delay? Yang pertama saya pelajari kenapa kita harus menunggu. Karena dengan menunggu itu membentuk karakter kita. Yang pertama, membentuk karakter kita. Dengan menunggu itu membentuk karakter kita untuk tidak mengandalkan kekuatan kita, untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi bergantung penuh kepada Tuhan. Dengan menunggu. Saya mengerti. Ada kepercayaan. Ya kan, saya sebut kepercayaan karena itu bukan firman yang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Saya nggak tahu dari mana timbul itu. Tapi yang saya tahu, Alkitab katakan, apapun yang mau engkau terima dari Tuhan, kau harus menunggu. Kalau engkau mau melihat rencana Allah tergenapi, engkau harus tunggu. Engkau mau melihat pemulihan terjadi, engkau harus tunggu. Dan banyak hal yang Alkitab catat, yang mau kita terima dari baik daripada Tuhan, itu harus kita tunggu. Nggak ada yang instan. Itu sebabnya konsep pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu, itu harus kita patahkan. Justru dengan menunggu, hari ini kita belajar dengan menunggu. Yang pertama, karakter kita dibentuk. Kenapa bangsa Israel harus 40 tahun berjalan, saudara? Untuk membentuk mentalitas budak menjadi mentalitas anak-anak Allah, menjadi mentalitas orang merdeka. Karakternya dibentuk. Terlalu mudah untuk Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Terlalu mudah. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari kepala orang Israel, itu harus memerlukan 40 tahun. Itu pun gak cukup. Akhirnya cuma 2 orang yang masuk. Hidup penuh dengan pengeluhan, hidup penuh dengan persungutan, hidup penuh dengan kekecewaan, menyembah bukan Tuhan. Itu ada dalam bangsa Israel punya otak ketika mereka keluar sebagai orang merdeka. Tapi Firaun dan Mesir belum keluar dari pikiran mereka. Susah. Itu sebabnya perlu waktu. Waktu akan membentuk karakter saudara dan saya. Waktu akan membuat kita lebih menyadari bahwa saya gak bisa maksa Tuhan. Tuhan yang punya kedaulatan. Tugas saya percaya bahwa kebenaran yang terjadi adalah rencana Allah pasti tergenapi dalam hidup saya. Tapi untuk arahnya ke sana, saya harus tetap menantikan. Makanya Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan
akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu menunggu? Karena menunggu membentuk karakter kita. Daud, saudara, nggak langsung serta-merta jadi seorang raja. Dia mesti, panjang prosesnya, saudara, panjang sekali prosesnya. Sampai nanti baru Saul mati, baru dia naik jadi seorang raja. Tapi sebelum Daud mati, hidupnya tuh penuh dengan masa-masa penantian. Itu dia dibentuk di situ. Dalam kita menantikan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita, kita belajar sabar. Ketika kita menunggu, kita dibentuk karakter kita. Kita banyak belajar dari menantikan Tuhan. Kita banyak belajar bahwa hidup itu tidak mudah, kita perlu Tuhan. Ya, jadi yang pertama, kenapa kita perlu menunggu? Karena menunggu membentuk karakter kita. Yang kedua, kenapa kita perlu menunggu? Karena menunggu melatih kesabaran kita. Nah, ini dia. Melatih kesabaran itu nggak gampang. Bahkan orang-orang yang siap dibentuk dengan kesabaran, saudaraku, orang-orang yang mau dibentuk dalam prosesnya Tuhan, menantikan waktu Tuhan, dia menjadi orang-orang yang sabar. Karena ketidaksabaran seringkali menghadirkan masalah. Lihat Abraham sama Sarah nggak sabar, lahirlah dari keturunan Hagar. Saul nggak sabar ketika menantikan Samuel untuk datang mempersembahkan korban. Akhirnya kebodohan dia lakukan. Dia seorang raja, tapi dia mempersembahkan korban yang harus itu nggak boleh. Jadi ada banyak hal, ada banyak hal-hal bodoh yang dilakukan ketika kita tidak sabar. Ada banyak suami karena nggak sabar ngegampar istri. Saya udah capek pendeta pulang kerja, tapi istri saya masih tidur-tiduran. Saya capek pulang kerja, tapi istri saya ngomel-ngomel di rumah. Capek saya pendeta karena nggak sabar. Ya hanya istri. Demikian pula terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Karena ketidaksabaran, akhirnya lahir hal-hal bodoh. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Amin. Jadi yang kedua saya pelajari, kenapa kita perlu menunggu? Karena menunggu melatih kesabaran kita. Sabar dalam menyikapi setiap masalah, sabar menantikan waktu Tuhan, itu perlu latihan, saudara. Sabar itu gak lahir dalam satu hari. Pembentukan untuk menjadi orang-orang yang sabar itu diperlukan konsisten. Menjadi orang-orang yang sabar. Yang ketiga, kenapa kita perlu menunggu? Karena dengan menunggu membuat kita dapat melihat yang terbaik dari Tuhan. Oh, haleluya. Bukankah itu yang kita rindukan? Tuhan, saya berharap yang terbaik yang berasal daripada Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Tapi di sisi lain kita nggak mau nunggu. Kita mau jalan pintas. Kenapa ada banyak orang main dukun? Karena nggak sabar nunggu. Kenapa ada banyak orang main puasa-puasa okultisme? Karena nggak sabar nunggu. Nggak sabar nunggu, nggak sabar diproses. Nggak mau nunggu waktunya Tuhan. Udah waktu saya aja lah. Ini lo waktunya, ini lo mesti cepat, ini lo mesti gerak. Kalau enggak, mulai pakai pikiran-pikirannya, mulai pakai asumsi-asumsinya, sehingga akhirnya bukannya kehendak Tuhan yang terjadi, tapi kehendak dia. Wah, ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Sehingga akhirnya kita mengikuti apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi yang ketiga, kenapa kita perlu menunggu? Karena menunggu membuat kita dapat melihat yang terbaik dari Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu menunggu? Menunggu membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kasus Yusuf. Yusuf udah coba pakai orang dalamnya Firaun, juru minum. Nggak tembus, saudara. Nggak tembus. Akhirnya dia percaya, mungkin di situ dia belajar. Oh iya ya, saya nggak boleh bergantung sama manusia, saya harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang mengadakan segala sesuatu dong. Akhirnya 2 tahun kemudian, nggak pakai lama, 2 tahun kemudian Firaun mimpi. Disitulah baru juru minum memberitahukan kepada Firaun bahwa ada orang Ibrani yang pernah mengartikan mimpi saya. Dipanggil lah, disitulah Tuhan promosikan Yusuf. Jadi menunggu
membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dalam masa penantian, kita jangan semakin jauh dari Tuhan, kita akan semakin terhilang. Dalam kita menantikan suami kita bertobat, dalam kita menantikan istri kita bertobat, dalam kita menantikan perekonomian kita dipulihkan, kesehatan kita dipulihkan, harus tunggu dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita tadi katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi dalam kita menunggu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita dikasih kekuatan. Dalam kita menunggu, kita semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku tahu kenapa saya perlu menunggu, karena aku tahu waktu Tuhan yang terbaik. Apapun yang terjadi, aku tetap tunggu, karena aku tahu sebagaimana makanan ada masa expired date, maka masalah dalam hidupku selalu ada masa expired date. Tidak ada masalah yang selamanya terjadi, saudara. Selalu ada masa kadaluarsa masalah. Pegang itu. Akan ada masalahnya waktu itu habis. Kapan itu kita nggak tahu, tapi bagian kita tetap tunggu. Aku tetap menantikan pertolongan Tuhan. Dari Tuhan datang pertolonganku. Ya, jadi 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kenapa kita perlu menunggu? Ingat, waktu Tuhan yang terbaik. Jangan memaksakan kehendak. Kita udah belajar dari case atau kasus-kasus dari Alkitab, bagaimana Tuhan membentuk hamba-hambanya dalam menunggu, proses menunggu. Ada yang lama, tapi juga ada yang sebentar. Kita nggak pernah tahu kapan, tapi tugas kita tunggu. Karena menunggu membentuk karakter kita, dengan menunggu melatih kesabaran kita, dengan menunggu membuat kita dapat melihat yang terbaik dari Tuhan, dan dengan menunggu membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Ingat, dalam kita menunggu, jangan pakai konsep apa yang sudah ada dalam pikiran manusia. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. No, tapi pakai konsep firman Tuhan. Dengan menunggu, saya dapatkan kekuatan. Dengan menunggu, saya dapatkan penghiburan. Dengan menunggu, saya temukan pemeliharaan Tuhan. Jadi ketika kita menunggu, Tuhan gak diamkan saja. Ketika kita menunggu, Tuhan tahu nih, kita sedang menantikan waktu-waktu Tuhan. Tuhan perhitungkan. Dia perhitungkan, dia kasih kekuatan supaya kita dapat tetap terus menunggu. Dia kasih penghiburan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, untuk saling mendoakan, untuk saling mensupport. Itu campur tangan Tuhan. Dan dipeliharanya kita di dalam naungan kasih kuasa Tuhan. Karena itu pastikan, kalau hari-hari ini kau sedang menunggu waktu Tuhan, tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau penuh dengan pertanyaan dalam hatimu, Tuhan kapan, Tuhan kapan? Stop pertanyakan. Tetap ikut Tuhan, tetap iring Tuhan, dan tetap percaya ada waktu Tuhan, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan bahwa kami masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan yang membela kami. Kami masih punya Tuhan yang sudah menyerkakan apa yang tidak baik bagi kami menjadi baik bagi hidup kami, karena Tuhan ada dalam setiap aspek hidup kami. Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Tuhanlah yang menebus hidup kami. Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami, sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini tidak akan pernah melebihi kekuatan dan kemampuan kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Umat yang oleh Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam ibadah doa pagi. Dalam kami menantikan rencana Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kami. Kami sadar kami perlu menunggu, karena waktu Tuhan selalu indah. Waktumu selalu indah dalam hidup kami. Alkitab begitu banyak mencatat, mengajarkan kepada setiap kami bahwa proses itu harus ada. Karena dengan kami menunggu, kami dibentuk karakter kami. Dengan kami menunggu, kami dibentuk kesabaran kami. Dengan kami menunggu, kami melihat yang terbaik dari Tuhan. Dan kami tahu dengan menunggu kami semakin bergantung kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba-hamba berdoa di dalam nama Yesus termaterai dalam hati umat. Sehingga kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari sedang menantikan rencana Allah terjadi dalam hidup mereka, mereka sedang menantikan jawaban doa digenapi dalam hidup mereka, biarlah dengan firman-Mu pagi hari ini kami diteguhkan. Tetap kami akan menantikan Tuhan. Kami tidak mau buat jalan sendiri. Kami tetap mau hidup dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Kami tidak pernah tahu
kapan Tuhan menjawab doa kami. Kami tidak pernah tahu kapan Tuhan angkat hidup kami. Kami tidak pernah tahu kapan Tuhan promosikan hidup kami. Tapi yang harus kami pegang dan harus kami jalani, dan yang perlu kami ketahui, Tuhan sedang menetapkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan itu pasti akan tergenapi dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Hamba menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Beri kami hati yang kuat menghadapi badai. Apapun yang kami hadapi di sepanjang tahun 2022 ini, kami punya pegangan kuat. Karena kami tahu kami harus menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus menantikan Tuhan. Kami gak mau memakai waktu kami dengan cara kami, tapi kami memakai waktu Tuhan, karena waktu Tuhan jauh lebih baik dan jauh lebih indah dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Bapa, hamba berdoa pada akhirnya mengangkat setiap pergumulan dari umat-Mu, dari anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Kami membawa serta setiap pergumulan kami membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang menuliskan pokok doa mereka di kolom komentar di Facebook, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka dan mengirimkan ke SMS sekretariat Tuhan, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat. Ataupun mereka yang menuliskan kolom komentar yang ada di Zoom, yang ada di Instagram, mereka menuliskan pokok-pokok doa mereka. Hamba berdoa, hamba membawa setiap pergumulan umat-Mu satu persatu. Tuhan, lihat kesetiaan mereka dalam mereka mencari Tuhan. Tuhan, lihat apa yang sudah mereka tabur dalam mereka menantikan jawaban doa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, mampukan mereka untuk tetap terus melihat janji Tuhan tergenapi dengan menunggu waktu Tuhan. Dan secara khusus hamba berdoa buat apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini. Baik pergumulan rumah tangga mereka, pergumulan sakit penyakit mereka, pergumulan ekonomi mereka, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan, campur tangan dalam hidup mereka, sehingga rumah tangga yang retak dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, jamah setiap hati yang luka. Bahkan hamba berdoa kalau ada dari antara mereka yang hari-hari ini mengalami kelembahan tubuh dan sedang menantikan kuasa kesembuhan, hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sampai hari ini kami percaya firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi di dalam nama Yesus. Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini juga berdoa untuk dipulihkan ekonomi mereka, mereka harus membayar utang piutang mereka. Bapa, hamba berdoa biar anugerah-Mu ada dalam hidup mereka. Tuhan, kami pegang firman-Mu, sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Bahkan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Tuhanlah yang pelihara hidup anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tuhanlah yang memelihara hidup anak-anak Tuhan yang hidup mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa juga buat mereka yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Tuhan, di dalam nama Yesus, jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa Tuhan buka jalan bagi mereka, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang layak di tahun ini, menemukan pekerjaan di tempat perusahaan yang maju di dalam nama Yesus dengan penghasilan yang baik. Terbuka pintu-pintu pekerjaan, terbuka pintu-pintu berkat dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Bahkan hari ini hamba juga berdoa buat orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Jika itu adalah engkau, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba menyerahkan orang-orang muda ini, secara khusus mereka yang bergabung dalam ibadah doa pagi. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka berdoa, ya Tuhan, buka jalan buat setiap mereka, agar di tahun ini mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada-Mu. Pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Terlebih khusus mengasihi mereka, menghargai, menghormati mereka, mencintai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pertemukan dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap orang-orang muda agar hidup takut akan Tuhan, tinggal dalam kekudusan, hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini juga kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, menyerahkan setiap masalah pergumulan mereka masing-masing.
Kami berdoa buat rumah tangga yang hari-hari ini sedang merindukan keturunan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, biar di tahun ini ada anugerah, ada kemurahan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, mereka mendapatkan keturunan daripada Tuhan di tahun ini. Dalam nama Yesus, Tuhan lihat kerinduan mereka. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kami adalah pembawa-pembawa berita keselamatan. Karena itu biarlah Tuhan terus perlengkapi kami. Kami mau bersaksi, kami mau memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami, bahkan melalui sosial media kami. Kami mau bersaksi biar banyak jiwa diselamatkan. Kami tidak mau melihat ada banyak jiwa berlari ke neraka, tapi kami rindu mereka diselamatkan oleh anugerah Tuhan, sebagaimana Yesus Tuhan menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami berdoa, jika ada di antara keluarga kami, saudara, kerabat, kenalan, teman kami yang hari-hari ini belum mengenal Yesus atau sudah mengenal Yesus bahkan pergi meninggalkan Yesus, Bapa, kami berdoa buat mereka. Mari saudara sebutkan nama mereka. Kami membawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Kami doa agar mereka dijamah Tuhan. Kami doa agar tahun ini mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka bertobat dari jalan-jalan mereka yang sesat. Di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan menjamah mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Karena firman Tuhan katakan kesejahteraan kota adalah kesejahteraanmu. Kami ucapkan berkat buat kota kami Bapa dalam nama Yesus. Diberkatilah kota kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Dijauhkan kota kami dari bencana alam. Dijauhkan kota kami dari bangsa, dari hal-hal yang tidak baik. Di dalam nama Yesus, dijauhkan kota kami dari segala rencana-rencana yang jahat, segala bentuk kerusuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan kota kami dan kesejahteraan kami Bapa. Kami juga berdoa mengucapkan berkat buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami mengasihi Indonesia. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa Indonesia dipulihkan Tuhan. Dari masa-masa Covid, masa-masa pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, Allah Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran tinggi, jajaran menteri yang ada di dalam nama Yesus, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Mereka diberkati, diberi roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan menjalankan pemerintahan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka secara khusus berdiri di masa-masa pandemik ini, berdiri di garda terdepan ya Tuhan. Tuhan berkati para dokter, para suster, para relawan, tenaga medis, tenaga kesehatan, para TNI, Polri di dalam nama Yesus. Tuhan berkati sehingga mereka tetap terus memiliki hati yang terus mau berdiri di garda terdepan menangani pandemi Covid. Mereka dijaga, mereka disertai Tuhan, mereka ditolong Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan. Di hari kelima di tahun yang baru, kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami boleh memulai hari ini bersama Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Kalaupun ada proses, kalaupun ada masalah di sepanjang hari ini, kami percaya itu adalah kendaraan Tuhan untuk membawa kami masuk dalam rencana besar Tuhan yang ajaib dan mulia. Terima kasih Bapa. Roh Kudus sertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Umat yang dikasih dalam Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, kami ucapkan berkat buat umat-Mu, umat yang oleh Tuhan percayakan hamba layani setiap pagi dalam ibadah doa pagi ini. Biar berkat anugerah kasih setia Tuhan menopang mereka di sepanjang hari berjalan ini. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahkan mereka tetap menantikan rencana Allah tergenapi dalam hidup mereka. Turunlah berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub dalam hidupmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami terima dan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap terus nantikan Tuhan. Tetap terus ingat bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Belajar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan lihatlah Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bertindak dalam kehidupanmu. Kita kembali ketemu besok hari Kamis jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Jam 5.30 waktu Indonesia bagian tengah dan 6.30 waktu Indonesia bagian timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.